Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Kusumaningrum, NIM 7211419064. Kali ini akan mempresentasikan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Pertama yaitu perusahaan dan lingkungannya. Berikut adalah model sistem umum dari sebuah perusahaan, yaitu terdiri dari aliran sumber daya fisik dan aliran sumber daya virtual. Aliran sumber daya fisik dapat kita lihat pada bagian bawah, yaitu sumber daya input, proses transformasi, dan sumber daya output. Nah, berikutnya adalah perusahaan di dalam lingkungannya. Terdapat 8 unsur lingkungan dalam perusahaan, yang masing-masing unsur dapat berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap perusahaan. Contohnya adalah pemasok. Pemasok jika tidak mengirimkan bahan mentah kepada perusahaan, maka perusahaan tidak akan dapat melakukan produksi dan akan menghambat jalannya perusahaan. Mengelola aliran sumber daya fisik. Berikut adalah manajemen rantai pasokan. Seperti yang dapat kita lihat, seiring dengan mengalirnya sumber daya rantai pasokan, mereka akan dapat dilacak secara elektronik, yaitu dengan cara melalui input keyboard, memindahkan kode batang, atau melalui ID frekuensi radio. Manajemen rantai pasokan hanya salah satu aspek dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau IRP, namun memainkan peran yang sangat penting dalam operasi perusahaan. Keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif atau keunggulan pesaing adalah keunggulan yang diperoleh dengan memberikan produk dan jasa dengan harga yang lebih rendah atau kualitas yang lebih tinggi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus dari segmen-segmen pasar tertentu. Suatu perusahaan juga mencapai keunggulan kompetitif melalui penggunaan sumber daya virtual. Hal ini karena para manajer perusahaan menggunakan sumber daya virtual dan sumber daya fisik dalam memenuhi tujuan-tujuan strategis perusahaan. Berikutnya adalah rantai nilai Porter. Porter adalah seorang profesor Harvard yang paling sering dikaitkan dengan topik keunggulan kompetitif. Porter yakin bahwa sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan sebuah rantai nilai, yang dapat dilihat seperti gambar ini. Dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat direalisasikan dalam beberapa hal, yaitu pertama, mendapat keuntungan strategis, yaitu keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Kedua, yaitu mendapatkan keunggulan taktis, yaitu ketika perusahaan mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Yang ketiga yaitu mendapatkan keunggulan operasional, yaitu keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah informasi akan berinteraksi dengan proses. Selanjutnya adalah tantangan dari pesaing. Perusahaan multinasional adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan multinasional terdiri atas perusahaan induk dan kelompok anak perusahaan yang tersebar secara geografis. Kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah sebuah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kebutuhan khusus untuk koordinasi di dalam perusahaan multinasional. Koordinasi merupakan kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Nah, sementara bagi perusahaan multinasional, koordinasi merupakan sebuah tantangan yang sangat besar karena sumber daya yang digunakan oleh perusahaan multinasional tersebar sangat luas. Koordinasi juga bisa membawa keuntungan bagi perusahaan multinasional karena memiliki kemampuan pemrosesan informasi yang baik didasarkan pada kemampuannya dalam
berkoordinasi. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Sistem informasi global adalah sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Berikut adalah beberapa kendala yang harus diatasi pengembang sistem informasi global, yaitu kendala-kendala politis yang berbeda dari setiap negara, rintangan budaya dan komunikasi, pembatasan pembelian dan impor peranti keras, pembatasan proses dan komunikasi data, masalah-masalah teknologi yang dialami negara-negara berkembang biasanya, kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Manajemen pengetahuan. Sumber daya informasi sebuah perusahaan terdiri atas peranti keras dan peranti lunak, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, informasi. Manajemen pengetahuan adalah kegiatan mengakuisisi data, memproses data, menjadi informasi, menggunakan dan mengomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tepat. Dimensi informasi. Berikut adalah 4 dimensi dasar yang diinginkan akan dapat menambah nilai dari suatu informasi. Pertama yaitu relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Sistem manajemen yang berubah-ubah yaitu sistem informasi warisan. Sistem informasi yang awal serta peranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini. Manajemen gambar adalah kegiatan menyimpan foto digital dari cetakan menjadi file-file komputer yang dapat dijadikan referensi oleh sistem informasi perusahaan. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Chief Information Officer atau CEO dan Chief Technology Officer atau CTO adalah manajemen tingkat tertinggi dalam sebuah layanan informasi yang menyumbangkan keahlian manajerialnya dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan layanan informasi dan operasi perusahaan lainnya. Tugas-tugas dari CIO atau CTO adalah meluangkan waktu dalam bisnis dan pelatihan bisnis, aktif mencari kemitraan dengan unit-unit bisnis dan manajemen lini tanpa harus diundang. 3. Fokus pada perbaikan proses bisnis, menjelaskan biaya-biaya layanan informasi dalam istilah bisnis, dan memberikan layanan informasi yang dapat diandalkan di dalam perusahaan. Rencana strategis bagi perusahaan. Komite eksekutif adalah pengorganisasian para eksekutif yang biasanya akan bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan. Setelah rencana dibuat, komite eksekutif akan memonitor pelaksanaannya sepanjang tahun dan mengambil tindakan yang sesuai jika dibutuhkan. Rencana strategis untuk area bisnis. Rencana area bisnis akan merinci bagaimana area-area bisnis tersebut akan mendukung perusahaan dengan berusaha mencapai sasaran strategisnya. Salah satu pendekatan pada perencanaan strategis area bisnis adalah untuk setiap area membuat rencananya sendiri secara terpisah dari area-area yang lain. Kandungan inti rencana strategis sumber daya informasi. Organisasi yang berbeda akan menciptakan rencana strategis yang berbeda pula. Namun terdapat 2 inti topik yang hendaknya terdapat dalam setiap rencana strategis, yaitu sasaran yang akan dicapai oleh setiap kategori sistem. Yang kedua yaitu sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.